Baik, kita akan mulai. Jadi materi untuk hari ini itu adalah tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya sudah sudah membahas tentang operasi bilangan pada operasi aljabar pada bilangan bulat, bilangan real. Nah, sekarang di sini kita akan juga membahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar juga pada operasi yang berlaku pada bentuk pangkat dan bentuk akar ini. Saya pikir sudah ada bayangan ya, yang pangkat kayak apa, yang akar kayak apa. Tahu ya? Ya kayak gitu benar. Jadi yang pertama bentuk pangkat. Bentuk pangkat ini di sini ada pangkatnya itu ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bentuk pangkat yang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat kita kemarin sudah bahas, bilangan bulat itu yang bukan pecahan dan bukan desimal. Bulat itu artinya 10, 2, 0 dan sebagainya. Jadi tidak desimal, tidak juga pecahan, positif, negatif dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, definisi di sini fungsi notasi pangkat adalah salah satunya adalah untuk menyederhanakan penulisan. Jadi salah satu fungsi dari bentuk pangkat ini biar menuliskannya lebih sederhana. Terutama misalkan kayak gini bentuknya 0 semua gitu ya. Nah, ini kan nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bisa kita tuliskan dengan 10 pangkat 7. Artinya ini nolnya ada 7 gitu. Kemudian notasi pangkat juga dapat menghemat tempat ya, karena sudah disederhanakan jadi hemat tempatnya, jadi lebih banyak ruang lagi, sehingga notasi pangkat banyak digunakan dalam perumusan dan penyederhanaan perhitungan. Jadi kalau dulu ketika sekolah misalkan ya, ini kan yang ditanyakan artinya misalkan misal 2 pangkat 2 berapa hasilnya? Pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 9. Oke, bentar lagi. 3 pangkat 2 berapa? 9. 3 pangkat 3? Banyak. 2 pangkat 3? 6 apa 12? 6 apa 12? 2 kali 2 kali 2. Jadi kan biasanya yang ditanyakan nilainya. Jadi berapa pangkat berapa, nilainya berapa itu. Nah, sekarang di sini di beberapa permasalahan di matematika itu kadang ya sudah dibiarkan dalam bentuk pangkat biar sederhana. Jadi misalkan ya kalau hanya segini, misalkan 2 pangkat 10 gitu, berapa? Banyak. Nah, kalau 2 bilangan pokoknya, kalau lebih dari 2 tentu akan sangat banyak. Jadi untuk dalam kasus tertentu tetap dibiarkan dalam bentuk pangkat itu sendiri. Oke, kemudian ini pangkat perkalian berulang. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi kalau 2 ya 2 pangkat 1, 2 kali 2 sebanyak 2 kali, 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi di sini ini 2 pangkat 6 disebut bilangan berpangkat. Jadi kalau suatu bilangan ada pangkatnya yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Kemudian di sini kan 2 pangkat 6. 2-nya itu disebut bilangan pokok. Bilangan pokoknya, bilangan yang dipangkatkan. Kemudian atau bilangan dasar di sini 6-nya itu yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi pangkatnya yang di atas. Jadi 2-nya ini disebut bilangan dasar atau bilangan pokok di sini namanya. Jadi sekali lagi ini pangkat itu untuk menyederhanakan perkalian yang berulang berapapun angkanya. Jadi misalkan 7 kali 7 kali 7 berarti ini 7 karena ada 4 kayak gitu. Nah, tentang hasilnya tentu kalau misalkan tadi kan 2 pangkat 3 itu hasilnya kan 2 kali 2 kali 2
8. Kalau 3 pangkat 3 27. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 kayak gitu. Kalau 2 pangkat 4 atau di sini apa? 16. Kalau 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 64. 2 pangkat 10 2 4. Biasanya kan kalau di apa memorinya itu kan 128 gitu ya. Kemudian 256, kemudian 512 ya. Kemudian ada yang 1024 1 giga itu sebenarnya bukan 1000 tapi 1021 giga. 1 gigabyte berarti 1024 byte itu giga. Jadi dari kelipatan 2 ini sebenarnya. Gitu. Jadi ini tentang pangkat. Jadi sekali lagi bentuk pangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Kalau 4 kali berarti dipangkatkan 4. Jadi kalau ditanya hasilnya, caranya berarti yaitu dikalikan. Tapi kalau bentuk penyederhanaan dari pangkat berulang ya dituliskan dalam bentuk pangkat itu. Kemudian di sini kalau sudah ketemu bentuk pangkat, ini pangkatnya atau eksponen yang adalah bilangan pokok. Ngerti ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini pangkat bilangan bulat bilang tadi. Jadi di sini a pangkat n. Ini kan a dikali a sebanyak n. Kalau 4 berarti a kali a sebanyak 4 kali. Kalau a pangkat 20 berarti a kali a sebanyak 20 dan seterusnya. Di sini tadi a itu adalah bilangan pokok. Kemudian sama disebut dengan pangkat atau eksponennya. Nah, sekarang sebelum masuk ke ke operasinya, di sini misalkan ada suatu persamaan. Ini kan pangkat ini ya, pangkat 3 kelihatan ya? X pangkat 3 kemudian X pangkat 3 kemudian 2x plus 2x pangkat 2 plus 3x plus 4 sama dengan jadi misalkan ini adalah suatu persamaan. Nah, untuk dengan 2 berapa nilainya? Jadi kita tinggal gantikan atau masukkan nilai x pada persamaan ini. Jadi x-nya kita ganti dengan 2. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 2 kali 2 3 kali plus 4 pangkat 3 8. 2 kali 2 pangkat 4 2 pangkat 2 4 ya. 4 kali 2 8. 3 kali plus berapa dapat 6. Nah, samanya yang 2 ini 3 kalikan x pangkat 3 plus 2 kalikan x kuadrat kali y plus x kalikan y kuadrat plus 4 kalikan y pangkat 3 untuk x 1-nya 2. Nah, di sini kita masukkan y-nya di sini apa? 1 pangkat 3 plus 2 kali x-nya 1. 2 kalikan y-nya di sini 2. Itu ya. Terus yang ini 3 kalikan x-nya 1. Y-nya 2. Yang ini masih kan? Ya. Jadi di sini ini 3 x-nya min 1, y-nya 2. 4 kali y-nya 2 3. Oke. Kemudian ini min 1 pangkat 3. 1 dulu. 1 pangkat
kan ini sama dengan min 1 kalikan min 1. Yang kemarin kita pelajari 1 kali 1 1. Ini tandanya sama, berarti 1. Kalau 1 pangkat 3 berarti 1 kali min 1 min 1. Tadi min 1 kali min 1 1. Berarti 1 kali 1. Artinya kalau negatif dan genap maka hasilnya positif. Kalau negatif apapun, kalau negatif kemudian ganjil maka hasilnya negatif. Misal min 2, kalau ini kan 2 pangkat 3 8. Kalau pangkat 3 berarti 8. Atau contoh berikutnya sudah pangkatnya negatif apa? Genap. Genap. Maka hasilnya kalau kali lagi kalau bilangannya genap maka hasilnya positif. Kalau ganjil pangkatnya kalau negatif pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Gitu ya? Nah, di sini sekarang min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1. Min 1 kali 3 3. Oke. Min 1 pangkat 2 1 karena genap ya. 1 kali 2 2 kali 2 ini kan dia 4. Berarti di sini 4. Ini min 1, nah ini 2 kali 2 4. 4 kali min 1 min 4 kali 3 12. Ini 2 pangkat 3 8 kali 4 8 kali 4 3 2. Bisa ikut ya? Iya kali biasa. Nah, min 3 tambah 4 1 12 min 11. Min 11 ditambah 32 kayak gitu ya, bisa dibahas. Nah, berikutnya ini jadi ini adalah ini sih untuk misalkan tadi kita sudah bicara tentang pangkat. Jadi kalau tadi menghitung 2 pangkat berapa hasilnya berapa, ini salah satu contoh aplikasinya. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat, ada persamaan polinomial yang pangkatnya lebih dari 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi ini salah satu contohnya. Kemudian berikutnya nah ini sifat-sifat pangkat bilangan bulat. Jadi ini sih untuk jadi gini, kalau yang pertama semua bilangan di pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1 berapapun. Dipangkatkan 0. Jadi misalkan 25 pangkat 0 ini sama dengan 1. Semua berapapun negatif positif pangkat dengan 1. Jadi kalau pangkat 0 ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian kalau pangkat negatif tidak bisa. Jadi misalkan 2 pangkat kalau tadi kan min 2 pangkat 2 hasilnya 4 ya karena genap. Kalau sekarang 2 pangkat min 2 berapa? Ya, bisa kalau jadi bukan sifatnya. Jadi kalau ini
maka harus dipindah ke bawah. Dipindah kalau di atas itu adalah dalam keadaan. Jadi kalau apabila mati menjadi penyebut, kalau di bawah penyebut positif di atas ke atas. Jadi kayak gitu. Contohnya yang 2 sama dengan kita 2 pangkat 2. Sudah seperti ini, sudah positif. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Tadi 1. Bisa dipahami ya? Kalau pangkatnya negatif, langsung dihitung, langsung tentukan, ubah dulu pangkatnya menjadi dipositikan. Jadi kalau ada di bawah, misalkan contohnya 3 kali pangkat min 2 menjadi 4. Jadi kalau perkalian kayak gini, jadi jangan diikutkan ke bawah semua, yang dipangkatkan saja pindah jadi pangkat 2 atau dipindah. Itu sifat pertama. Kemudian kalau sifat yang kedua, ini kalau kalian bilangan sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Contoh pangkat kali 2 pangkat 3. Anda bilangan sama, maka pangkatnya ditambahkan. Masih ingat? Ya. Apa di Mas senyum? 3 ini sebenarnya apa sama saja dikalikan masing-masing. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 4. Hasilnya 30. Jadi sama saja. Kalau yang ditanya hasilnya ya dihitung, boleh masing-masing atau menggunakan sifat ini, tapi sifat-sifat ini, sifat penjumlahan dan juga perkalian. Kalau perkalian ini jadi penjumlahan, kalau jadi pembagian itu sederhana. Jadi ada sih untuk yang hanya tidak diminta berapa, tapi diminta untuk menyederhanakan. Nah biasanya kalau tidak tahu sih, kalau kalian masih ada ujian nasional, tidak ada ya? Tahun kemarin yang ada ujian apa? Ujian simulasi. Nah biasanya nggak tahu kalau yang sekarang, tapi kalau di dulu itu ujian nasional atau wisuda pasti soal di awal-awal itu pasti bentuk pangkat itu. Pangkat yang banyak, EG berapa, positif negatif, itu dibentuk menyerahkan. Nah ini pembagian misalkan 3 pangkat 4 misalkan, maka 4. Kemudian kalau ini pangkatnya yang dikalikan, jadi 2 pangkat A ini dipangkat lagi. Nah ini sebenarnya boleh saja 2 pangkat 2, 2 pangkat 5 berapa hasilnya, kemudian dipangkatkan, itu boleh. Atau dikalikan yang ini 2 kali 2 30. Kalau kayak ini bilangan kali pangkat dengan 2 pangkat 2 masing-masing. Sama-sama pangkat ini 2 kali 3 pangkatkan 2. Ini boleh dikalikan langsung. 2 kali 3 berapa? Pangkat 6 2 3 6 2 3 pangkat 2 pangkat sekali lagi ini akan berguna untuk menyederhanakan bentuk pangkat-pangkat yang yang banyak, terutama kan benda adalah pecahan, ada pembilang penyebut. Nah yang di atas ada bilangan pokok itu, kemudian di bawah juga ada bilangan pokok yang sama, itu kita bisa satukan.
yang di bawah atau sebaliknya kayak gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Kita ke contoh-contohnya. Contohnya ini. Jadi yang pertama kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Ini kalau minta disederhanakan ini sudah tinggal ditambahkan 3 tambah 4 2 pangkat sudah ini, nggak usah di hasilnya berapa. 2 sini pangkat 3 dibagi pangkat 8. Ini hasilnya min 5. Nah, karena bentuknya negatif, maka positifkan kalau ini positifkan jadi gimana? X pangkat 5. Sudah kayak gitu. Yes. Ya itu. Nah, kalau yang nomor 3 ini dikalikan kalau ini kan tidak ada penjumlahan ya di dalamnya, jadi langsung dikalikan. Artinya ini yang ini kan namanya variabel X. Nah, ada yang tidak variabel di sini, ada 2 dan min 3. Ini langsung dikalikan saja. Jadi kalau bentuknya kayak gini semuanya dikalikan. Sebenarnya bisa saja dituliskan langsung saja. Kalau yang sama gitu. Yang pertama kan min 3. Kemudian sama apa variabelnya? Ini kemudian di sini X pangkat 2. Kemudian di sini Y pangkat 1, di sini Y pangkat 3. Hasilnya sudah 2 kali min 3 min X pangkat 3 kalikan X pangkat 2 berapa? X pangkat 5. Y pangkat 1 kalikan Y pangkat 3 pangkat 4. 1 tambah 3. 1 kelihatan ini ya. Nah, contoh terakhir di sini dan ini artinya ini X kuadrat kali Y X kuadrat ini kan dengan 4 pangkat 3 Y pangkat 2. Artinya kalau yang ini sama begini, A plus kalikan maka ini sama dengan A kali C plus B kali C. Beda dengan tadi, kalau ini langsung karena ini satu kesatuan, ini kalau ini ada penjumlahannya, ini ada negatifnya, depannya ada ini ada bilangan negatif sebenarnya. Ini prosesnya adalah yang ini. Jadi nanti ini masing-masing ini ya, saya tuliskan di bawah 2x kuadrat Y kalikan min 4x pangkat 3 Y pangkat 2 plus 3x Y kuadrat kalikan min 4x pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, setelah seperti ini sama dengan yang nomor 3 masing-masing, cuman yang ini ada 2. Baik, jadi sampai di sini tadi kan itu sudah tadi dikerjakan. Ini kan saya bisa begini biar lebih mudah sebenarnya. Ini sama kayak itu hasilnya. Jadi 2 dikalikan min 4 ini min 8. X pangkat 2, X pangkat 3 berarti X pangkat 5. Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3. Plus di sini ini 3 kali min 4 min 12 ya. Kemudian X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 4. Yang ini Y pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat 4.
Oke, ini kurung. Kemudian karena di sini plus, ini min, ini bisa kita tuliskan min 8 X pangkat 5, Y pangkat 3, min 12 X pangkat 4, Y pangkat 4. Sorry, pangkat 4. Terus digunakan, ya sudah, selesai. Jangan digabung. Karena begini, karena misal 2X, jadi kalau tadi X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 5. Kalau X pangkat 2 plus X pangkat 3 itu sama dengan, ini X ya, sama dengan berapa? X pangkat 2, X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat tetap X, tak bisa digabung. Artinya sama halnya dengan ini, A tambah B berapa? A tambah B yang nggak bisa dijumlahkan karena A ini adalah satu variabel yang beda, kecuali kalau A tambah A itu sama dengan 2A. Sama-sama A-nya dan pangkatnya sama-sama 1. Kalau X misalkan 2X kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2X, ini X-nya sama-sama kuadrat. Jadi kalau sama bisa dimulakan, misalkan X pangkat, maka ini tetap X jumlah ini ya, X pangkat 2. Nah ininya, jadi sama halnya dengan ini, apa ini X-nya berbeda, walaupun seandainya di sini pangkat 4, tapi di sini yang berbeda, tetap tidak bisa dioperasikan ataupun dikurangkan. Bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, kemudian bentuk akar. Bentuk akar itu ada akar dengan kayak gini, bentuk akar atau yang ini menyatakan akar pangkat 2. Jadi kalau tidak ditulis berarti sebenarnya di sini ada 2. Tadi berarti kan sebenarnya ada pangkat. Ya. Pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Nah, bentuk akar di sini tidak sudah ada 2-nya di sini. Artinya akar 2 dari berapa begitu. Pernyataan yang ditulis ada akar disebut dengan akar. Oke, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dapat dilakukan pada bentuk akar. Akar kita berlaku bentuk yang telah kita dari sebelumnya. Tersebut digunakan untuk merasionalkan penyebut dan dinyatakan dalam bentuk akar. Oke, ada beberapa bentuk. Yang pertama, ini akarnya sama halnya dengan tadi sebenarnya. Akarnya sama, makanya ditambahkan contoh. Akar 2. Akar 2-nya sama. Berarti di sini 3 tambah 2 itu 5. Akar 2 tetap. Sama halnya dengan pengurangan di sini. Kalau pengurangan dikurangi gitu, apakah lebih besar yang di belakang atau di depan, itu kembali ke materi sebelumnya tentang pengurangan dengan bulat yang kemarin. Kemudian kalau perkalian dikalikan langsung isinya, jadi akar 2 kali akar 3 di akar 6 gitu. Jadi kalau perkalian tadi penjumlahan harus misalkan 2 tambah tetap ya bisa digabung karena akarnya berbeda kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang dikali itu adalah akar yang sama, ya sama sendiri. Ini misalkan akar itu sebenarnya konversi ke sini tetap ini sama akar kali akar 7. Berapa? 40 dan akar 49 berapa? 7. Kalau sudah ini sama, di sini akar kali itu sendiri.
Kemudian kalau pembagian sama langsung bagikan. Jadi di sini misalkan akar 8 dibagi dengan akar 2. Ini berarti akar 8 bagi 2 berapa? 4. Akar berapa? Nah, begitu. Kalau ternyata di sini akar 15 bagi akar 3, 15 bagi 3, akar 5. Akarnya berapa? Akarnya berapa? Sudah kan? Karena nggak bulat gitu. Sudah gitu. Nggak akar 4, akar 9. Ada ya? Sudah ini kalau dihitung kalau kan pasti ketemu 2 berapa gitu. Sudah nggak usah repot aja gitu. Ini sama, kalau ini kan gabungan semuanya perkalian pembagian. Ini akhirnya tadi lagi ini gitu. Ini kan gabungan dari yang perkalian ini kemudian sama pembagian. Oke, ini beberapa sifat yang berlaku pada bentuk akar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk mengoperasikan, kemudian tadi disebutkan untuk merasionalkan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu kalau kemarin pembilang dan penyebut ya, kalau pecahan ya. Kalau penyebutnya masih bentuk akar berarti itu belum rasional. Sekali lagi, kalau penyebutnya atau yang di bawah masih ada akarnya, itu belum rasional. Cara merasionalnya bagaimana? Merasionalkan itu sebelumnya itu. Nanti merasionalkannya nanti. Ini operasi yang tadi. Ini kan sudah sama. Ya. Berarti ini berapa? 7. Oke. Kalau ini akar 8, akar 22. Tetap. Tapi ini bisa disederhanakan. Akar 8 itu sama dengan kali 2 ya. Yang ini 30 berapa kali berapa? 11. 2. Ya. Nah, sesuai tadi kan tadi pecah 4 kali akar ini. Kemudian yang belakang juga akar kali akar 2. Akar berapa? Akar 2 ini berarti akar 2, akar 16 akar 4. Ini sama 6 akar 2. Kalau bisa ya kalau ini akar 8 32 kali 3 hasilnya banyak ya. Nanti dihitung aja. Tapi di sini tadi kita sudah sederhanakan. Jadi akar jadi akar 30. Berarti sebenarnya bisa kita 2 akar 2 kali 2 kali 4 berapa? 8. Akar 2 kali akar 2? Akar 2 kali akar 2? Akar kali akar dengan akar 4. Akar berapa? Jadi kalau dikalikan dengan yang sama maka hasilnya itu. Jadi akar 2 kali akar 2 akar 2 8 kali akar 2 berapa diketemu? 3 kali 5 berapa? Ya 16 hasilnya. Itu aja 16 kuadrat pasti hasilnya 256. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada? Oke, yang B. Nanti yang lainnya ini memang kalau kan nggak kalikan ya. Nah, kalau yang nomor ini sama, artinya kayak tadi langsung dibagikan ya. Jadi ini 30 bagi enggak ya? 30 bagi 8 berapa? 4.
4. Akar 4 berapa? 2. Gampang ya? Nah, kalau yang ini kalau yang nomor 5 langsung 5 kali akar 2 per 2. Ini akar 2. 10 50. Berapa? 5. Akar 25 berapa? 5. 5. Kayak gitu. Nah, ini untuk ini memang apa? Butuh untuk sederhanaan. Bisa nggak disederhanakan gitu? Disederhanakan itu nih gini lah. Kalian kalau 1 pangkat 1 ya. 4 2 3 pangkat 2 6 2 6 pangkat 2 60 9 berapa? Jadi gini, bilangan ada pada akar itu bisa dari ini. Jadi misalkan 3 2 3 4 berapa gitu, atau 16 kali berapa gitu. Jadi begitu. Misal, bisa nggak disederhanakan akar? Bisa nggak ini disederhanakan? Berapa kali berapa? 2 kali 100. Hasilnya berapa? Akar 100 berapa? Akar 100 10. 10 kayak gitu. Kemudian misal akar 12 ya. 12 kali berapa? 6 kali 2. 6 kali 2 ada nggak? 2 tidak ada. 4 kali 4 4 3 3 4 2 ini 2. Jadi dipecah itu menjadi satu kalian dengan bilangan yang ada di sini. Di paling gampang bisa dibagi 2 ya. Ketika dibagi 2 ini menjadi bilangan yang enggak gitu. Nah, jadi paham ya? Inilah yang tadi terakhir saya sampaikan kalian tadi menyederhanakan atau merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi yang saya bilang tadi, kalau penyebutnya bentuk akarnya itu berarti belum rasional. Namanya rasional itu kalau bilangnya bentuk akar itu tidak ada masalah. Nah, contohnya di sini ini sangat banyak. Ini dipelajari nanti. Contohnya gini, kalau misalkan ini cara untuk menyederhanakan. Ini saya kasih contoh masing-masing. Misalkan per akar 3. Kan akar 3. Nah, untuk menyederhanakan, jadi tujuan dari semuanya dari 1 sampai ke bawah ini adalah menghilangkan bentuk akar pada penyebutan. Jadi tadi sebelumnya kita sudah bahas kalau akar kali akar A itu ada dengan akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar A kali akar A sama dengan A. Jadi kalau dikalikan dengan sesamanya maka hilang akarnya gitu ya. Jadi sama di sini. Jadi untuk menghilangkan ini maka masing-masing atas dan bawah kalikan dengan akar 3. Yang atas 3, yang bawah kali akar 2 kali akar 3 tetap 3. Yang akar 3 kali 3 ini sudah tidak ada bentuk penyebutnya, maka ini bentuk rasional. Nah, kemudian semuanya ini adalah contoh begini.
misalkan tambah, kalau misalkan ini ya, apa hasilnya? A2 pangkat 2. Nah, kalau dikalikan A pangkat dia kali B. Kemudian kalau A B, kalau B yang B katakan saja, makanya adalah A kuadrat plus B plus B kuadrat. Ya. Nah, apa yang hasilnya langsung A kuadrat? Kalau kalikan A kali yang ini A, yang A, maka A menghilangkan. Hasilnya adalah A kuadrat B. Jadi kalau sama biar A dan B sama, satunya negatif atau pengurangan, maka hasilnya seperti ini. Artinya apa? Jadi begini, yang ke bawah semuanya ini sama, jadi kan ada akarnya di sini tidak ada. Kalau menggunakan kalikan yang sama, maka muncul di sini kan misal adalah A akar gitu ya. Kalau dikalikan masih ada A, tapi sudah A kuadrat, bentuk akar A itu akar A kuadrat sama dengan akar A kali akar A, sama dengan A. Nah, kalau A kuadrat maka akarnya hilang. Yang ini. Jadi bayangkan bahwa ini adalah bentuk akar, B adalah bentuk akar. Kalau A kuadrat, ya hilang akarnya. B kuadrat, hilangnya. Kalau di sini ada B, masih ada akar, maka kita kalikan dengan sekawan namanya. Sekawannya itu dengan yang tapi berbeda. Kalau bentuknya B plus ini adalah B akar C. Kalau yang B yang ini akar C, B akar C tetap temannya berbeda. Kalau yang sini B yang ini dikurangi, berarti di sini adalah penjara. Akar C tetap sekali akarnya akar C, tapi kalau di sini pengurangan. Yang ini di sini jadi jumlah. Satu contoh saja ini, misalkan 2 plus 3 min akar. Maka di kawannya berarti berapa? 3 plus berapa? Akar di sini plus akar. Nah, ini ini konsepnya. Berat 3 kali 3 akar 2 kali akar 2. Kalau yang di sini tetap kali ini, kemudian ini 3 kali 2 kali 3 2 kali akar 2. Kemudian kalau tetap akar 2 tidak bisa disertakan, bahwa 9 kurangi 2 ada pertanyaan? Bingung ya? Jadi sekali lagi, kalau penyebutnya yang ada bentuk akar dan sendirian, maka langsung dikalikan dengan akar itu sendiri. Ya. Nah, langsung. Tapi jumlahan ada pengurangan dikalikan. Cuma sekali lagi B kalikan B sama kuadrat dikalikan akar B kali akar B, ini menjadi kuadrat, B kuadrat jadi B, akar C ini jadi C atau akar C kuadrat. Di sini tandanya negatif. Saya pikir itu ini mungkin ada beberapa contoh. Saya bahas yang keberapa? Nah, yang ini misalkan 3 ini berarti kalikan berapa? Kalikan berapa? Kalikan
jadi 2. Kalau yang 3 ini 3 plus 3, sekawannya berapa? 3. Nah, ini juga sama. 3 kali 3 kali min akar 2 min 3 akar plus ini berapa? 2. 3 9 2 per berapa? Oh. Gimana hasilnya? Yang ini 5 per akar 5 berarti berapa? Sekaunnya akar 2 ini 2 plus akar 5. Ini hasilnya 4 plus 4 akar 5 2 5 min 5. Kemudian ini 4 3. Nah, contoh terakhir yang nomor 5 nanti ini jadikan berapa sekawannya? Min. Saya tulis di sini. Ini lebih sederhana. Plus akar 5 akar 2. Berapa? Yang dilihat adalah nya. Di sini hanya akar 7 sendiri. Kan akar ini dilihat hanya yang penyebut. Yang bawah yang atas akar 3 kalikan akar 7 akar 5. Nah, yang terakhir ini berarti akar 5 min 5 per plus sudah apa ininya ya. Maka ini sekawannya berapa? Hah? Sekawannya berapa? Ini sama. Jadi 5 min 2. Sayang ini 5. Jadi yang tadi kali kan B dengan dan AB berarti 2B plus B kuadrat. Jadi di sini min 2 kalikan 2 dan 5 berapa? 2. Akar 2 kita bisa kalikan tambah tuh. Yang ini 3. Jadi ini silakan ini apa prosesnya. Jadi intinya sekali lagi merasionalkan pecahan akar itu kalau penyebutnya masih ada. Jadi terkadang ketika misalkan mengaitkan dengan kawan dan masih muncul akar itu berarti terus ada terkadang yang berulang gitu. Jadi setelah diginikan masih ada bentuk akar itu masih kalikan dengan sekawannya lagi. Ada pertanyaan? Ada. Contoh. Ya. Jadi ini sebelumnya di sini
Oke, terakhir ini pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu contohnya biar sederhana. Jadi kalau pecahan sebenarnya sama dengan jadi kalau pangkat itu kalau nggak ada pangkatnya berarti berapa? 2 pangkat. 1 akar itu 2 akar bisa dirubah dalam bentuk menjadi pangkat yang di sini ya itu. Nah, kalau sudah jelas misalkan pangkat dari ini langsung dirubah pangkat 5 akar. Nah, bentuk penjelasannya sama kayak tadi. Nah, kemudian ini contoh-contohnya. Pangkat ini 8 itu 2 pangkat berapa? Ini 2 pangkat 8 hasilnya 128 per 4. Ini kan bisa dengan kayak tadi ya, 8 kali 1/4 berapa? 8 per 4 2 kali 2 pangkat 2 kayak gitu. Jadi ini bentuk pecahannya, bentuk pangkat pecahan. Ya belum, ini dulu nanti dicoba dikerjakan. Tulis Pak. Foto. Oke, materinya sudah ya. Saya akhiri untuk materinya. Terima kasih.